Konnichiwa. O genki desu ka? Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Nesli Permatasuci. Kali ini saya ingin memperkenalkan sekaligus menjelaskan tentang salah satu aplikasi pendukung dalam belajar bahasa Jepang, yaitu Lingodeer. Lingodeer adalah aplikasi yang menawarkan kelas bahasa asing yang dapat Anda akses melalui smartphone Android atau iPhone Anda. Anda bisa mendownload aplikasi ini di Play Store atau App Store ya. Dan seperti ini tampilannya jika kita baru masuk ke aplikasinya. Aplikasi ini sebenarnya tidak hanya berisi bahasa Jepang yang bisa Anda pelajari, tapi ada juga bahasa Spanyol, ada Prancis, Korea, Jerman, Italia, Cina, Rusia, Portugis, Vietnam, Arab, dan bahasa Inggris. Semua ini didesain simple tapi tetap menarik, dan di aplikasi ini semua yang baru menggunakan aplikasi dianggap sebagai pemula yang sama sekali belum pernah belajar bahasa asing, terutama bahasa Jepang. Itulah kenapa saya rekomendasikan aplikasi ini bagi Anda yang mulai dari nol dalam belajar bahasa Jepang. Lalu apa saja fitur-fitur yang ditawarkan aplikasi ini kepada Anda? Di aplikasi ini Anda bisa belajar membaca dan menulis bahasa dengan sistem alfabet yang unik, terutama bahasa Jepang. Tiap pembelajaran terdiri dari beberapa level, dan untuk naik ke level selanjutnya, Anda harus menyelesaikan level sebelumnya terlebih dahulu. Sebelum itu di sini ada introduction. Introduction ini hanya ada di bagian alfabet atau belajar penulisan huruf bahasa Jepangnya. Introduction ini semacam penjelasan singkat tentang materi yang akan Anda pelajari dalam penulisan huruf-huruf di bahasa Jepang. Dan seperti ini introduksinya, singkat, padat, dan mudah untuk dipahami. Jika Anda mencoba masuk, nah, di fitur ini Anda bukan hanya tahu cara membaca dan menulis huruf Jepang, tapi juga cara melafalkannya. Ini saya coba kerjakan sekalian ya, seperti apa cara belajar dan pengerjaannya di aplikasi ini. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Kita bisa lihat skor atau sejauh apa kita dalam belajarnya. Nah, seperti itu. Selain itu, fiturnya di sini juga Anda bisa mempelajari kosakata dan tata bahasa penting dari tingkat pemula,
hingga menengah. Nah, di sini kita bisa lihat materi-materi yang disediakan sudah disesuaikan dengan kebutuhan bahasa yang biasa digunakan sehari-hari dalam berbicara, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Kita coba lihat yang nationalities. Nah, jika kita buka di sini, ini kita di sini disediakan learning tips atau tips belajar bahasa Jepang supaya Anda lebih maksimal dalam belajar. Di sini penjelasannya semuanya lengkap, dan di sini bahasa Inggris karena saya menyetingnya menggunakan bahasa Inggris, tapi jika Anda sulit memahaminya dengan penjelasan bahasa Inggris, Anda bisa mengubah bahasanya ke settingan jadi bahasa Indonesia juga. Sama seperti sebelumnya, Anda juga harus menyelesaikan pembelajaran secara urut untuk bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Dan di akhir pembelajaran terdapat story yang berisi video tutor mempraktekkan materi yang baru saja Anda pelajari. Hajimemashite. Watashi wa Sakura desu. O namae wa? Watashi wa Nihonjin desu. O kuni wa? Shumi wa ryoukou desu. Douzo yoroshiku. Nah, kurang lebih seperti itu videonya. Dan di sini ada reading, speaking, dan leaderboard. Itu juga latihan untuk kita, seperti latihan membaca apa yang dipraktekkan oleh tutor, latihan untuk mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh tutor juga. Nah, kita akan coba kerjakan lesson 1 seperti apa, tapi berhubung di sini saya sudah mengerjakan, jadi saya akan tetap tunjukkan pada Anda bagaimana saya mengerjakan di awal tadi. Nah, di sini Anda bisa lihat keterangannya Japanese, maka kita disuruh untuk memilih yang mana yang orang Jepang. Nihonjin. Seperti ini hasilnya kalau Anda menjawab dengan benar. Chugokujin. Dan seperti ini hasilnya kalau Anda menjawab dengan salah. Nihonjin. Saya akan coba kerjakan sampai akhir supaya Anda bisa melihat seperti apa proses belajar menggunakan aplikasi ini ya. Nihonjin. Amerikajin. Konnichiwa. Igirisjin. Chugokujin. Igirisjin. Amerikajin. Sayonara. イギリス人。中国人。日本人。アメリカ人。イギリス人。こんにちは。こんにちは。こんにちは。にほんじん。こんにちは。こんにちは。さようなら。さようなら。さようなら。Nah, seperti ini hasil akhirnya. Jika Anda sudah menyelesaikan satu task. Jadi di sini Anda secara tidak langsung juga meningkatkan kemampuan pendengaran dan pelafalan dengan rekaman HD oleh tutor ahli.
dan perkuat pembelajaran dengan berbagai aktivitas ulasan seperti tadi yang ada itu seperti flashcard dan pelatihan target dan lain sebagainya. Selain itu, di sini Anda juga bisa melacak kemajuan statistik Anda di review atau bisa langsung masuk ke sini. Oh iya, di sini juga Anda bisa melihat vocabulary atau kata yang menjadi kata kunci dari materi yang Anda pelajari di sini. Nah, di sini kita belajar tentang orang yang berasal dari negara tertentu seperti Hankoku-jin, Jugoku-jin, Amerika-jin, Inggris-jin, dan Nihon-jin. Di sini Anda juga sebenarnya bisa mengunduh pelajaran untuk dipelajari secara offline. Jadi kalau misal Anda berada di tempat yang tidak terjangkau oleh jaringan internet atau Anda sedang tidak menggunakan jaringan internet, Anda pun masih bisa belajar dengan mengunduh materi-materi yang ada. Tapi satu materi untuk satu hari saja. Jadi misal sehari ini saya sudah belajar nationalities, untuk mempelajari profession Anda harus membuka lagi aplikasi besok. Kelemahan dari aplikasi ini adalah itu menurut saya. Lalu kelas harian yang disediakan oleh aplikasi ini sebenarnya gratis seperti yang tadi, tapi untuk mengakses lengkap dan sumber daya eksklusif atau Anda ingin langsung mempelajari materi selanjutnya hari ini, itu Anda harus berlangganan paket berbayar yang mulai dari $34,90 per bulan, dan itu lumayan mahal untuk dirupiahkan. Jadi ya saran saya lebih baik yang membuka satu hari satu itu juga tidak terlalu berat untuk dipelajari. Nah, manfaat dari aplikasi ini menurut saya lebih terasa bagi para pemula yang ingin belajar bahasa Jepang. Fiturnya lengkap, didesain sederhana, namun tetap menarik sehingga memudahkan bagi pemula dalam belajar. Selain itu, banyak pengaturan bahasa sehingga Anda tidak perlu bingung lagi saat belajar. Dan manfaatnya lagi adalah Anda masih tetap bisa belajar meskipun tidak ada jaringan internet karena Anda bisa mengunduh materinya untuk dipelajari secara offline. Dan kelemahan dari aplikasi ini adalah bagi Anda yang sudah ada di level menengah ke atas, itu Anda sudah sangat tidak cocok menggunakan aplikasi ini karena memang aplikasi ini tidak didesain untuk mereka-mereka yang sudah pernah belajar materi dasar dari bahasa Jepang. Dan juga aplikasi ini untuk bisa mengaksesnya lebih dalam, lebih lengkap, itu berbayar dan itu lumayan mahal menurut saya. Jadi saya tidak merekomendasikan Anda untuk berlangganan paket berbayar. Dan bagaimana penerapannya aplikasi ini dalam pembelajaran bahasa Jepang? Menurut saya aplikasi ini lebih cocok untuk para pemula seperti murid-murid SMA atau mahasiswa semester 1 sampai semester 3. Sesuai fitur aplikasi ini yang tersedia bagi tingkat pemula hingga menengah seperti yang dijelaskan tadi, mempelajari kosakata dan tata bahasa penting dari tingkat pemula hingga menengah atau A1 sampai B1. Ya, sekiranya seperti itu yang bisa saya jelaskan tentang aplikasi ini. Saya memang merekomendasikan aplikasi ini, tapi hanya untuk Anda-Anda yang masih pemula dalam belajar bahasa Inggris, atau Anda yang ingin mempelajari bahasa asing tapi Anda juga seorang pemula, cocok sekali Anda menggunakan aplikasi ini. Seperti itu yang bisa saya jelaskan tentang aplikasi ini. Selamat belajar. Jika Anda tertarik, silakan Anda bisa mengunduhnya di Google Play Store dan itu gratis. Apabila ada salah kata atau kurang, saya juga meminta maaf dan terima kasih telah menyaksikan video saya. Korede owarimasu. Arigatou gozaimasu. Ja, minasan, mata.